Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Tajul Barokah, mengungkap sisi lain dunia pendidikan. Yuk, hari ini kita akan membahas tentang saran masukan dari murid-murid saya terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Sebelum kita lanjut, subscribe, like, comment, and share sekarang. Oke, balik lagi. Kita akan lanjut ke materinya ya. Jadi minggu lalu ada video di mana saya mengasih materi tentang bagaimana sih belajar online. Lalu untuk menstimulus pemahaman siswa, dari video tersebut dibuat 10 pertanyaan. 7 pertanyaan terkait tentang isi materi, dan 3 pertanyaan terakhir nomor 8, 9, 10 adalah tentang saran-saran keinginan mereka dalam kondisi pembelajaran di era baru sekarang ini. Yuk kita lihat apa aja saran yang udah mereka tulis. Nah, ini kita lihat di sini sudah saya download filenya dari Google Form. Namanya sengaja saya buramkan untuk menjaga privasi anak-anak kita. Terus ini kelasnya, nggak apa-apa lah kelasnya sebutin. Ada beberapa pertanyaan yang pertama, yang ke-8 sebenarnya ini. Tapi yang pertama yang akan kita bahas adalah saran apa yang kamu berikan kepada guru terkait pembelajaran online. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kalimatnya relatif sama, makanya sudah saya pilih nih yang saya memberi merah. Warna merah ini akan saya bahas atau komentari lah. Oke, yang pertama. Sarannya tugas jangan banyak-banyak. Good. Biasanya guru nggak siap dalam menghadapi pembelajaran media online ini. Banyak guru yang mungkin faktor X diantaranya sudah sepuh, senior, tua, sepuh, ya, gagap teknologi. Jadi akhirnya bahasa tanda kutipnya adalah banyak guru yang cuci tangan, hanya memberi tugas tanpa ada penjelasan materi. Ini saran yang baik dari siswa. Sarannya tugasnya jangan banyak-banyak. Nah, yang jadi masalah adalah tidak adanya persiapan guru-guru dalam melakukan pembelajaran online. Persiapan di sini adalah bukan sekedar materi, tapi saran saya adalah seperti ini nih. Saran saya, sekolah memfasilitasi guru-guru untuk sharing, untuk rembuk, untuk bermusyawarah. Metode apa yang digunakan agar siswa tidak selalu menerima tugas. Contoh, misalkan disepakati oleh guru-guru minggu ketiga diberikan jadwal khusus pemberian tugas. Selain minggu ketiga tiap bulan, guru tidak boleh memberi tugas. Misal, contoh yang kedua, misalkan dalam satu sekolah itu ada 14 pelajaran. Dijatahin nih hari Senin atau Minggu ini yang memberi tugas anak pelajaran A, B, C. D, E, F, yang lainnya nggak boleh ngasih tugas. Nah, bergilir seperti itu. Nah, ini harus dirembukan di sekolah. Kenapa demikian? Karena kasihan anak-anak. Kalau guru dalam satu minggu itu setiap guru 14 pelajaran misal itu ngasih tugas semua, artinya anak itu setiap harinya ngerjakan tugas. Dan yang jadi masalah adalah guru belum menjelaskan, siswa belum mendapatkan pemahaman yang utuh terkait materi, sudah mengerjakan soal. Itulah yang menjadi kendala. Soal memang harus diberikan untuk mengukur kemampuan siswa agar guru tahu nih sampai mana daya paham atau kemampuan siswa terkait materi dengan menggunakan soal. Tapi syaratnya
materi harus disampaikan secara utuh. Ya, materi harus dijelaskan sejelas-jelasnya, baru penugasan. Banyak dari kita teman-teman guru yang karena persiapannya kurang, cuman nge-share ini video tentang simple present. Setelah nonton video ini, kerjakan ya tugasnya. Nah, itu yang salah sebenarnya, karena bahasanya kita hanya cuci tangan, ngasih video materi, ngasih soal, terus anak disuruh mikir. Seharusnya ada interaktif di situ. Setelah ngasih materi, pertemuan berikutnya atau waktu selanjutnya tanya jawab apa yang nggak ngerti, kita fasilitasi. Ini benar kata siswa, maksudnya jangan banyak tugas karena guru tidak ada persiapan. Akhirnya dalam 1 minggu itu setiap pertemuan guru ngasih tugas semua. 14 mata pelajaran semua guru ngasih tugas. Minggu kedua juga begitu. Akhirnya tugas minggu pertama belum selesai, masuk ke minggu kedua ada tugas baru lagi. Saran yang bagus. Berikutnya adalah saran materi minimal harus jelas dan padat dan gampang dipahami para siswa untuk pembelajarannya agar siswa tidak susah untuk menyimpulkannya. Ini juga poin yang ingin saya sampaikan. Ini saran dari siswa loh kepada gurunya. Dan saya akan sampaikan kepada guru, Bapak Ibu guru, dalam pembelajaran online ini sepertinya persiapan mengajar itu harus jauh lebih maksimal. Ya, yang mungkin selama ini kita di kelas itu cuman baca-baca buku, terus kita bisa ngoceh di depan kelas, baca sedikit kita ngoceh di kelas, tapi beda dengan materi pembelajaran online. Harus kita siapkan materinya, kalimat harus kita siapkan, alat dan seterusnya. Jadi harus ada persiapan agar guru selalu ada di ketika jam pelajaran dari kelas 9B. Nah, ini dia. Ini karena yang tadi itu, misalkan Bapak Ibu guru menggunakan medianya itu Google Classroom atau WhatsApp. Karena tidak ada persiapan, karena tidak ada, atau tanda kutip tadi cuci tangan, biar gampang aja udah. Ngasih materi dari YouTube dikirim, ngasih soal dikirim, udah ditinggal. Nah, itu yang salah. Akhirnya guru tidak ada di jam pelajaran. Jika anak yang bertanya, akhirnya tidak terpantau karena hanya share tinggal. Nah, itu yang nggak baik Bapak Ibu guru. Berikutnya, lebih perhatian kepada murid-muridnya. Ada juga mungkin kali ya guru tipe guru yang cuek. Maksudnya di sini perhatian. Biasakan Bapak Ibu guru kalau dalam mengajar itu biasakan ada mukodimahnya atau pembukanya, say hello-nya, apa kabar. Kita ajak anak berdoa walaupun nggak di kelas, tetap kita ajak anak berdoa bersama, membaca basmalah, membaca Al-Fatihah jika yang muslim misalkan ya. Tanya kabarnya, bagaimana keadaannya, apakah hari ini kuota cukup untuk nonton video. Nanti kita di situ kita akan tahu kondisi anak. Itu mungkin yang dimaksud perhatian. Berikutnya, guru harus lebih memperhatikan bagaimana cara menyampaikan pelajaran kepada siswa. Ya, ini dia. Guru harus lebih sering memperhatikan. Jadi media online ini kelemahannya kalau enggak yang live seperti Zoom ya, itu kalau ada keluhan atau ada pertanyaan nggak bisa langsung disampaikan. Katakanlah Zoom, nah kita pakai Zoom aja ya, yang live langsung itu juga ada kendala. Ketika suara kita berbenturan dengan suara lain, akhirnya terpaksa yang lain kita suruh berhenti ngomong, terus ngomong yang lainnya, terus karena bete kelamaan akhirnya dia nggak jadi ngomong, kita nggak bisa ngeliat ekspresinya, ditinggal dan seterusnya. Nah, media pembelajaran online ini banyak rintangannya. Jadi Bapak Ibu juga harus lebih memperhatikan bagaimana cara menyampaikan pelajarannya. Terakhir, sebaiknya guru lebih semangat mengajar daripada bertatap muka. Maksudnya lebih semangat belajar online daripada tatap muka. Ya, saran yang baik dari murid-muridku. Terima kasih. Ini saran saya terima untuk pribadi diri saya, atau
saran ini juga mungkin saja bisa menyinggung guru yang lainnya gitu ya, melalui saya, kebetulan saya yang nanya, tapi anggap aja ini langsung kepada saya. Mungkin ini poin-poin utama dari pertanyaan saran apa yang diberikan murid ke gurunya dalam pembelajaran online. Simpulannya dalam video kali ini adalah, pertama, guru harus mempersiapkan materi pembelajaran. Ya, persiapan dalam media online justru jauh lebih panjang prosedurnya karena harus ada beberapa yang dipersiapkan. Entah itu link video, entah itu penjelasan kita, entah itu alat, entah itu settingan yang lain-lain, ya, itu persiapan. Saya yakin Bapak Ibu guru memiliki kemampuan yang cukup terkait pemahaman materi, tapi kita memiliki kemampuan yang berbeda terhadap kemampuan menggunakan media. Itu kesimpulan yang saya ambil, saran murid kepada saya, saran saya kepada guru semua agar pendidikan di Indonesia jauh lebih baik. Itu aja untuk sesi pertama. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.